kelas 3C. Contoh bab 3. Kita mulai ya, teman-teman. Mari kita awali pertemuan kita siang hari ini dengan berdoa dulu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya. Sudah kelihatan ya ini ya untuk contoh teman-teman. Sampun pun. Jadi nanti diperhatikan seperti ini cover, urutannya seperti ini ya. Kemudian tahunnya silakan diganti. Ini pembimbing saya itu SPI, di situ masih tulisannya MPI, keliru. Kemudian Bu Dwi sudah ada gelar doktornya. Ya. Terus daftar isi nanti dibuat begini. Nah, bab 1 pendahuluan teman-teman. Ini latar belakang identifikasi itu biasa ya. Yang sebentar. Kayaknya ada tamu. Ya. Yang paling penting di pembatasan masalah ini, saya akan lihat variabel XY-nya dan temanya apa. Ya, karena ini nanti mempengaruhi kerangka berpikir di bab 2. Yang lainnya ini tidak masalah, biasa ya. Nah, kemudian kajian teori, kesimpulannya harus benar gitu ya. Merangkum dari 3 teori itu adalah yang bagian karakteristik dari variabel Y-nya. Itu harus benar. Karena itu nanti jadi instrumen. Ini di sini saya tulis 3 teori disimpulkan yang berupa perilaku yang bisa diamati. Jadi ciri-ciri berpikir logis anak itu bagaimana ya? Itu harus jelas bisa diamati. Karena bagian ini akan menjadi cikal bakal instrumen ya gitu. Yang lain-lain kesimpulan-kesimpulan saya tidak terlalu memperhatikan. Yang penting 3 teori disimpulkan gitu aja. Ya, di jenis unplug, pengertian ini silakan kalau ada ini pokoknya 3 teori disimpulkan ya. Kemudian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini cara nulisnya seperti versi APA. Jadi nama, tahun, judul. Gitu ya. Terus apa? Hasil langsung. Hasil yang diperoleh penelitian ini menunjukkan bahwa apa? Gitu. Jadi tidak perlu pakai tujuan, ya. Kadang ada yang nama, tahun, judul, tujuan penelitian ini nggak perlu. Langsung ke hasil. Berapa banyak? Cukup 2 saja. Ya, cukup 2 saja. Karena yang lain silahkan disimpan nanti untuk bab 4. Gitu ya, teman-teman. Terus kerangka berpikir. Kerangka berpikir langsung berupa bagan. Tidak perlu pakai prolog, kalimat-kalimat, nggak usah. Jadi langsung bagan seperti ini, kondisi awal, guru belum melakukan apa, melakukan X-nya ya tentu saja ya, kemampuan Y-nya masih rendah. Ya, terus bermain unplug nih, X-nya kan unplug. Siklus 1-nya itu akan melihat tindakan ini dan siklus 2 melihat di pembatasan masalah. Tema budaya Banten. Maka di sini dia akan bermain unplug dengan nama makanan-makanan khas di Banten. Oke ya, salah satu unplug itu mengenal pola. Nah, dia main pola dengan makanan gawo-gawo. Ya, yang satu lagi main unplug coding dengan ketan pinto. Itu. Nah, ini hipotesis seperti biasa. Metode penelitian nanti silakan di
edit di TK mana sesuai dengan tempatnya teman-teman masing-masing. Waktunya kalau teman-teman ini ngambil PTK sekarang kita di semester genap ya. Berarti ini nanti akan dilaksanakan di semester berapa? Semester besok. Semester 1. Ya, tahun ajaran 2025-2026. Bulan apa nggak usah. Kalau tahu prediksinya ya silahkan. Misalnya bulan Agustus sampai September, rentangnya itu boleh ya. Jadi ini semangat teman-teman ya. Kalau semester ini ACC, semester depan sudah ambil data bab 4, bab 5. Oke. Ya, sekarang siklus. Siklus ikuti seperti ini, isinya disesuaikan dengan punya teman-teman masing-masing. Guru menyusun RPPH, temanya apa, subtemanya apa gitu ya. Untuk siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 dan siklus 2 ini mengikuti kerangka berpikir ya. Ikuti di sini. Jadi saling terkait teman-teman, ini awuk-awuk, ini ketan pintul. Guru mempersiapkan lembar observasi sama ya. Di pelaksanaan harus ada nih anak main apa. Ya, nih guru mempersilahkan anak untuk memilih kegiatan mainnya apa? Mengurutkan cara membuat gawuk-gawuk bermain pola warna. Oke. Nah, yang ini mainnya. Guru memilih kegiatan, mempersilahkan anak memilih kegiatan, mainnya apa? Klasifikasi bahan untuk membuat ketan pintu. Dan seterusnya. Ya, ini sama, tinggal diedit aja. Kalau melaksanakan nama proses belajar berlangsung dengan menggunakan lembar ya nggak apa-apa, ini prosedur, jadi sama boleh ya. Sumber data silakan diedit nama sekolah, teknik pengumpulan data, metode observasi, metodenya sama. Kalau tokohnya mau ambil yang lain boleh, karena ini kan 2013 ya. Teman-teman cari yang 2015 ke sini, tahunnya 10 tahun terakhir. Metode wawancara juga seperti itu, cari sumber. Metode dokumentasi cari sumber, instrumen penelitian ini disesuaikan, nih saya tulis lagi karena menyesuaikan kesimpulan di bab 2 yang tadi saya merahi ya. Ini semua ciri-ciri berpikir logis, itu ada berpikir runtut, kemampuan argumen ini ya, dan lain-lain. Ini dipindah ke tabel ini, indikator jadinya. Oke. Nah, untuk membuat item bagaimana? Ya, kita memahami definisi berpikir runtut itu apa sih? Kalau dimainkan di ketan bintul dan gawuk gitu ya. Kemampuan argumennya, saat anak mencoba menceritakan apa yang terjadi jika tepung dan air atau ketan dan air dicampur. Karena gawuk itu kan tepung ya, ketan bintul itu ketan ya gitu. Jadi item ini mewadahi siklus 1 dan siklus 2-nya. Oke, dan seterusnya. Ini sama, tinggal sininya diedit ya, cermati sesuaikan dengan judulnya teman-teman. Nah, terakhir untuk rubrik teman-teman. Untuk rubrik itemnya kan ngambil dari atas ini, dipindah ke sini ya. Masing-masing item dideskripsikan menjadi 4 kriteria penilaian. Ada BSB, BSH, MP, B. Ya. BSB bagaimana? Selalu kata kuncinya merah ini. Ini akan selalu ikut di BSB. Contoh nih yang kedua. Ikut lagi blok. Tapi keterangan atasnya dibuat dulu ya, disesuaikan dengan itemnya. Anak mampu mencoba menceritakan apa yang terjadi jika warna dicampur atau kegiatan lainnya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya. Itu kalau BSB. Nah, kalau BSH diulang lagi nih itemnya, tinggal ditambah secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan guru. Begitu. Jadi item ini, rubrik ini, kalau itemnya ada 10, berarti deskriptornya ada 40 baris. Itu yang panjang ya, teman-teman ya. Nanti silakan disesuaikan ini sampai terakhir dibuat dulu.
Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di mana sih? Sebentar, stop dulu. Kita lihat punya Bunda Luli. Implementasi kegiatan Market Day sebagai media pembelajaran pembentukan karakter jujur. Ini sekedar ralat ya. Kegiatan Market Day itu metode. Ini udah siap kata pengantarnya, keren. Oke, semangat selesai. Nih Bun, ini kan nggak bisa center nih. Kenapa? Kita cek di atasnya. Ini lihat batasnya ke sini kok. Nah, kudunya di pinggir gempol, ya. Cek, lihat ini. Batas tuh 4433. Ini juga sama. Ada garis di ruler penggarisnya ini ke tengah sendiri. Ini dikembalikan ke sini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bagus. Bun, ini kan sudah ya. Di TK Al-Qadar, capaian nilai kejujurannya belum optimal. Dari 24 anak, ada 17 anak masih tahap belum berkembang dan mulai berkembang. Nah, contohnya apa, Bu? Yang nilai kejujuran kurang itu silahkan diuraikan di sini. Seperti apa? Ya, diuraikan dulu. Ya, siap, Bun. Terus masuk ke hal ini, kan kalimat baru ya, ini titik gitu ya. Hal ini terjadi karena proses kegiatan tidak bervariasi. Nah, sepertinya perilaku yang nilai-nilai kejujuran yang kurang ini diuraikan dulu. Diuraikan sedikit contoh. Yang belum optimal tadi ya. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Ya. Ini kan ada pendapat nih, anak usia dini merupakan masa emas. Pendidikan karakter yang baik termasuk nilai-nilai kejujuran sangat penting. Ini harus ada sumbernya. Tidak boleh ini kita menuliskan tanpa sumber. Itu kata siapa? Kata Luli. Nggak boleh. Kita boleh mengungkapkan sesuatu tanpa sumber itu kalau fakta. Contohnya ini hasil pengamatan. Ini boleh. Hal ini terjadi karena apa? Itu silakan karena hasil pengamatan kita. Tapi kalau itu pendapat, harus ada sumbernya. Ya. Jadi ini saya hapus saja ya. Wis. Daripada bingung nyari sumber. Saya yakin itu kata-kata Bunda Luli sendiri. Tapi nanti malah dikejar oleh penguji sumbernya mana. Oke? Nah, Hoiro dalam Pajar Sindi Latipatun. Ini nih versi APA atau bukan?
Ambilnya dari Google Cendekia atau bukan, Bu? Nggih, Bunda. Tapi nggak mungkin. Kalau di versi APA itu mesti nama belakangnya yang Latipatul, PS. Mestinya gitu. Coba ya kita lihat. Apa tadi? Nilai kejujuran oleh Latipatul. Nah, ini lah pengaruh market day, nilai kejujuran. Tak kutip Hoiro PSL. Kan PSL, Bun. PSL itu apa? Bukan Hoiro dalam PSL. Ini kan Hoiro, namanya itu Hoiro PSL, Hoiro Pajar Cindy Latipatul. Kalau Bunda benar-benar mengutip dari APA, ini di sini jadinya gini. Hoiro PSL, ini dihapus ya. Ini kan masuk ke daftar pustaka, ya kan? Halaman berapa? Tulisan pengaruh kegiatan ini kan judul. Iya teman, ini judul nggak usah ditulis. Menunjukkan bahwa kejujuran anak usia masih belum berkembang secara optimal. Nah, ini di halaman berapa tulisan itu? Cek dibuka di sini halaman berapa, gitu ya Bun? Nanti nek saya bukain satu-satu kelamaan. Kumalasari nanti dipinggirkan. Nah, ini nggak usah, Bun. Ini nggak penting, nggak ada hubungannya kok. Ya. Tidak ada hubungan dengan variabel Y. Kan ini umum. Anak usia dini adalah nggak perlu. Terus penelitian ini bertujuan juga nggak perlu. Hapus. Sumber. Bunda Luli, saya kasih tahu ya. Ini tuh jangan menggiring ke jawaban penelitian ini dulu. Proses pembelajaran tidak hanya fokus pada teori saja, melainkan guru dapat menggunakan kegiatan yang mengasah meningkatkan keterampilan anak. Salah satu kegiatan yang dapat mengasah meningkatkan keterampilan anak yaitu marketing. Kan ini belum diteliti, ya enggak? Kok sudah dikasih jawaban? Saya ulangi ya, dari PPT saya. Rupanya Bunda Luli ini belum paham. Kita di latar belakang ya, Bun. Cukup diawali dengan fakta. Faktanya tadi anak yang tidak jujur tadi ya, dideskripsikan. Yang tidak jujur itu yang kayak apa? Terus guru sudah melakukan apa? Ya. Tadi kan di sini
Ya, faktanya seperti apa, terjadi karena apa. Kurang menarik, anak tidak tertarik, kegiatan berpusat pada guru, ya. Itu sebab-sebabnya. Nah, guru sudah melakukan apa? Untuk menangani, untuk meningkatkan kejujuran anak. Tapi belum berhasil. Ya. Diuraikan lagi di sini. Ya. Terus setelah itu masuk ke teori pendukung. Pentingnya kejujuran. Menurut siapa terserah. Ini menurut Huiro. Huiro mengatakan bahwa bukan begini. Bukan hasil penelitiannya Huiro yang menyatakan bahwa anak masih suka merampas, bukan. Tapi yang menyatakan pentingnya kejujuran. Nah, tulis di sini ya, cari penelitian yang membahas tentang pentingnya kejujuran. Cari dua, ya. Nah, kemudian solusi yang direncanakan, ini 2 paragraf ya, paragraf 1, terus teori yang kedua. Terus sekarang masuk ke teori variabel X-nya apa? Market day, ya. Market day apa itu? Gitu. Ini belum ada. Yang membahas market day adalah, itu belum ada. Ya. Ini cari teorinya market day adalah, misalnya ya. Terus teori kedua, manfaat market day. Gitu dulu. Jadi kita nggak usah menggiring tadi seperti tadi nih, ya. Salah satu kegiatan yang dapat mengasah, jangan begini. Kan belum tahu jawabannya. Bener nggak market day itu di penelitiannya Bunda Luli itu bisa meningkatkan kejujuran? Kan gitu tuh Bun. Ya, terus langsung setelah ini kalimat penutup Bun. Setelah ini kalimat penutup. Gitu ya Bun, selesai. Latar belakang. Terus kalimat penutup kan ini, betul. Ya, ini metode. Anak masih sama kegiatan kurangnya rasa percaya diri. Ini kan yang dibahas perilaku jujur dan tidak jujur. Jadi 3 nomor ini, saya ulang lagi ya, berkaitan dengan masalah ketidakjujuran anak di kelas. Anak masih suka mengambil mainan di kelas. Anak masih apa gitu. Gak ada hubungannya dengan percaya diri. Ya, jujur pokoknya. Ya, 1, 2, 3. Saya edit lagi. Nomor 1 sampai dengan 3. Terus 4, 5, 6 kaitannya dengan apa? Yang lain boleh ikut membantu menjawab. Masalah terkait penerapan market day. Apa masalah terkait penerapan market day, Bunda Luli?
Masalah terkait penerapan market day. Apa kira-kira teman-teman? Prasarana barang yang digunakan Bunda, bahan pun ketersediaan dan alat. Ya, ketersediaan alat dan bahan untuk market day sangat minim. Jadi kalimat-kalimatnya tuh yang mengarah ke masalah. Ya, kalau nomor 5 ini coba, kegiatan market day efektif sebagai media. Lah kan bukan masalah. Oh, judulnya nih identifikasi masalah kok. Ya, teman. Ya, selain alat bahan, pelaksanaan market day perlu koordinasi, tidak hanya guru tapi juga orang tua. Kan itu repot. Dengan kata lain tuh repot itu maksudnya. Ya. Terus yang ketiga, kegiatan market day hanya dapat dilakukan 1 tahun sekali, hanya. Nah itu masalah juga kan. Bagusnya kapan ya? Setiap bulan sekali lah misalnya, tapi repot kan gitu. Kita nggak usah menuliskan repotnya, tapi kata-kata itu dituliskan itu sudah mengindikasikan tuh keruwetannya, sehingga guru jarang melakukan market day gitu ya. Oke, terus penelitian meningkat karakter jujur, market day dengan tema profesi. Oke. Rumusan masalah, semua kalimat market day dicetak miring ya, karena istilah asing. Oh, enggak gini nulisnya. Lihat di PPT saya, Bun. Bunda Luli nggak pernah buka PPT saya kok, sedih aku. Lihat PPT saya. Oh, cetok-cetok sudah ada contohnya kok. Cara menulis tujuan gini dok kok. Ya, nggak ada kata strategi. Silakan EG-nya diganti. Ya, saya nggak pernah ngajari meningkatkan strategi guru dalam pembentukan. Nanti kalau ujian dikejar penguji loh, strategi guru apa? Bingung nanti. Ya, strategi pembelajaran tuh ada project based, inquiry based, discovery, ya, ada problem based learning, ada diferensiasi, nanti bingung. Jadi setiap kata ini hati-hati teman-teman, karena ada makna yang beragam ya. Makanya saya sudah tak kasih contoh-contoh gini tuh untuk memudahkan teman-teman semua. Jangan cakar PDW ya. Tinggal mengganti EG-nya saja. Manfaat bagi anak. Masa strategi bagi guru? Manfaat bagi anak mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Udah gitu aja. Kalau bagi anak ya untuk anak, bukan ke guru atau ke orang lain. Nah, ini boleh nggak? Hah? Tahun minimal berapa? 2015. Ya, betul. Bunda Luli kemana aja? Baik Bunda, siap revisi Bunda. Ini ke Suma juga 2011. Saya tuh eman-eman gitu loh. Sudah nyari tapi nggak pas ya. Ini hurufnya dipastikan Times New Roman ya. Ini hurufnya katanya beda-beda. Times New Roman 12. Ini jangan disingkat-singkat ya. Misalnya. Tahapan pembentukan kejujuran. Sebentar. Cek penomoran. Ini lagi-lagi ya. Dari kelas pagi sampai kelas siang ini. Ternyata teman-teman kurang memperhatikan ini. Nih. A1 ya. A1 kurung atau satu? Satu. Terus setelah satu apa?
A kecil. A kecil. Ya. Lagi-lagi jangan sak karepe dhewe. Itu teman-teman. Nah, ini nanti dirapikan kanan kirinya ya, mumet saya nek merapikan gini. Ini juga, ini B kecil. Setelah B kecil apa? Cek. Oh, 1 kurung. Ya udah, betul. Itu ya. Tuh, ini kan tahapan pembentukan karakter. Atau jangan tahapan wis nek angel. Ini kan nanti jadi instrumen toh teman-teman. Jadi karakteristik kejujuran boleh. Kalau tahapan pembentukan karakter jujur itu sebenarnya teorinya moral Thomas Likona. Moral knowing, moral feeling, moral acting. Kalau mau. Ya, tapi kalau bingung ya sudah ini diganti karakteristik nilai kejujuran. Nilai bentar. Nah, karakteristik nilai kejujuran. Cari teorinya ya. Karena ini nanti jadi lembar observasi. Saat anak main market day, anak yang tadinya tidak jujur jadi jujur itu yang bagaimana? Bukan peran gurunya, ini nggak pas ya. Kan yang mau diukur anaknya, bukan gurunya. Faktor-faktor pendukung pembentuk karakter jujur. Ini apa sih maksudnya? Nilai-nilai karakter yang diimplementasikan. Tahu-tahu kok B ini loh, Bun. Ini maksudnya apa? Aneh ya. Menurut Kusumastuti, faktor pendukung. Ini tidak membahas kejujuran. Ini sudah membahas kejujuran belum? Iya, ya. Gitu ya. Ini karakter anak usia dini nggak usah. Ini hapus saja. Nah, malah nilai-nilai pendidikan karakter. Nggak usah kemana-mana ya, Bun. Fokus di variabel EQ kita saja ya. Hakikat kegiatan market day. Pengertian market day. Oke. Ini kesimpulannya terlalu ringkes. Cek ulang kesimpulan. Coba, ini cuma menuliskan market day menumbuhkan semangat dan kreativitas anak. Padahal ini bicara apa? Menurut Mas Ud, ya, market day itu kegiatan yang dijalankan oleh lembaga dalam simulasi pembelian penjualan yang dilaksanakan oleh, kan ini beda banget ya dengan kesimpulannya, ya toh? Kita nggak membuat kesimpulan dengan kata-kata sendiri loh teman-teman, tapi merangkum dari pendapat orang satu, orang dua, orang tiga. Gitu ya. Leonita mengatakan apa nih? Di market day siswa belajar memasarkan produk. Kemarin kata-kata mereka iya, kita apakan? Kita hilangi ya.
Jadi digabung dari Mas'ud ke Leonita ini digabung. Paham, Bun? Baik, Bunda. Ya. Ini yang diambil sama Bunda Luli cuman ini tok nih. Yang pendapat lain-lainnya dihilangi semua. Oke, nanti dicek lagi ya Bunda Luli ya. Siap, Bunda. Masih banyak banget revisinya. Bentar. Teman-teman tolong yang punyanya Bunda Luli kan nanti saya share di WA group ya. Nanti dicek lagi. Boleh dibuka semua kok. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Bunda Dijana, ada toh? Bunda Diana ada ya? Yes. Motorik halus melalui menggunting. Tidak usah di bold ya Bu. Nah ini kan ada motorik halus adalah nih. Kurang apa nih? Sumber ya. Sebentar nih atau emis ini. Yang jadi masalah itu kan motorik halus Bun. Ya enggak? Penyakitnya nih motorik halus kan ya. Obatnya menggunting ya. Nah, harusnya di sini yang diuraikan berdasarkan observasi ditemukan adanya permasalahan menggunting atau permasalahan motorik halus. Motorik halus. Iya dong ya. Sebentar, saya cek ada. Bunda Peti mana Bunda Peti? Bunda Retno? Iya, Bun. Bunda Lili, Bunda Rina? Halo? Iya, Bun. Sekawan, bangun. Ya. Tolong teman-temannya ini dibantu karena Bunda Luli, Bunda Diana parah ya. Ini sudah pertemuan kesegini masih blank. Oke? Ya teman-teman ya. Kalau mengulang dari awal gini, waduh. Lanjut selanjutnya Bun. Kenapa? Lanjut bab selanjutnya Bun. Nah iya. Di kelas-kelas sebelumnya tadi sudah sampai bab 3. Walaupun saya belum nge-share. Mereka punya inisiatif cari-cari ke sana kemari gitu. Ya, lah ini kita masih berkutat di bab 1. Bab 1. Oh iya, Bunda Retno udah selesai sampai bab 3? Belum Bun, baru bab 2 tapi belum lengkap Bun. Tapi bab 3 sudah dicicil. Tapi ada di filenya. Ada. Bunda Betty sampai mana? Saya kemarin sudah tanda tangan Bu Ira. Nah iya, tampilkan sini. Iya. Nah dia mentang-mentang sudah ACC, jangan terus diem saja. Ini dibantu teman-temannya semua. Sudah Bunda, kita kita juga setiap belajar malam bersama. itu
Ada Zoom juga, Bunda. Nah iyalah kok ketinggalan tuh. Jangan-jangan Bunda Diana, Bunda Luli nggak ikut. Saya sudah sampai bab 3, Bunda. Nabila, saya bab 3. Oke, tapi belum direview sama Bunda Ira. Di sini tak cari ya, saya Ikut, Bunda. Ikut menyimak. Ikut, malah sudah tak kirim filenya juga ke Bunda Betty dan Bunda Nabila. Nah, tapi kok masih gitu? Jangan-jangan nggak dibaca, ayo. Ini adalah kan yang pinter-pinter banyak ya. Bisa dibagi siapa menghandle punya siapa gitu. Ketemu punya pasien sendiri-sendiri maksud saya. Kayak klinik dokter tuh loh ya, punya layanan konsultasi. Ini coba nih Nabila, kreativitas finger painting. Oh, Nabila belum dikoreksi sama sekali malahan. Belum, Bunda. Ya, kita lihat ya. Berdasarkan pengamatan, kreativitasnya masih rendah. Seperti belum memiliki rasa percaya diri, mengekspresikan ide-ide, cenderung meniru karya teman, oke, ya, cepat merasa jenuh, oke. Permasalahan perlu diselesaikan agar tidak menghambat proses belajar. Upaya yang sudah dilakukan guru, simulasi kreatif diantaranya menggambar tapi belum menunjukkan perkembangan. Pentingnya kreativitas, kan yang jadi masalah kreativitas nih, ya. Kebutuhan pokok manusia. Kreativitas adalah ini menurut Fahriani. Oke. Kreativitas adalah kemampuan menurut Munandar dalam Muqaddas 2015. Oke. Urusan kreativitas selesai. Sekarang kita masuk ke variabel X. X-nya adalah tentang finger painting, ya. Melalui stimulasi menyenangkan akan membantu kreativitas. Tanpa simulasi, salah satu simulasi finger painting. Oke. Aisyah 2016. Finger painting, cara awal melukis dan seterusnya. Latar belakang peneliti tertarik melaksanakan, oke, ya. Identifikasi masalah. Ini penomorannya dirapikan. Baik, Bunda. Nah, gini, ya. Anak belum memiliki percaya diri, cenderung meniru, cepat bosan, keterbatasan alat. Oke. Jarang melakukan finger painting, oke. Metode yang digunakan kurang variatif, oke. Batasan masalah dengan tema alam semesta, oke. Ini nggak usah pakai dilaksanakan di mana, hapus. Oke. Tujuan umum, oke. Tujuan khusus, oke. Oke, ini dirapikan lagi ya. Manfaat bagi siswa. Oke, bab 2. Kreativitas. Ini rodok diginikan di tab 1. Ini juga. Rahmawati dalam Wulandari, kreativitas. Hati-hati ya. Kalau awal kalimat besar, yang lain jangan huruf besar. Menurut M. Anang, dalam ini berpendapat kreativitas adalah Rahmawati Kurnia. Oke, berdasarkan pendapat di atas kreativitas digabung ya, dari pendapat 1, 2, dan 3. Ciri kreativitas. Nah, ini dibuat gini, Bun. 1 kurung, ini naik. Terus titik koma. 2 kurung. Ya. Terus naik gitu ya. Desmita, ciri kreativitas tuh ini. Ada 10. Menurut Oktaviani, ciri kreativitas ada 10 lagi. Nah, 10 dan 10 ini ada yang sama nggak? Mempunyai daya imajinasi. Keluar ya. Yuk, bosen. Oh, sayang, bosen.
Imajinasi nggak ada ya. Senang mencari pengalaman baru. Sama dengan yang mana? Terbuka untuk pengalaman baru itu sama nggak, Bunda? Oke, sama. Berarti ini sama. Dimerai gugur ya. Memiliki inisiatif. Yang mana? Rasa ingin tahu, Bunda. Ya, oke. Ini hapus. Punya minat yang luas. Sayang enggak boten Kak. Minat yang luas. Iya boten. Mencari jawaban ya. Sama ya. Dari sini saja misalnya 10 sudah gugur 3. Kan masih 17 nih. 17 kita cek lagi. Yang ada yang sama-sama berarti gugur. Ya. Kemudian menurut Guilford, pendapat bahwa 5 sifat kreatif lancar, ini semua cetak miring ya, bahasa asing. Di-mute dulu boleh? Nah, oke. Kesimpulannya sekarang ada berapa? Tadi 17 ditambah 4. Dicek lagi satu persatu. Berpikir lancar. Ini berpikir fleksibel ya tadi. Berpikir fleksibel. Mana tadi? Flexibility. Ini toh. Nah, ini sama dengan ini. Berarti ini sudah hilang. Ya. Berpikir lancar. Berpikir lancar. Berpikir lancar dengan imajinasi yang kuat bisa nggak? Ya, karena dia idenya banyak gitu. Iya, Bunda. Ya, berarti pilih yang ini yang dihapus atau yang berpikir lancar yang dihapus, karena itu sama. Ini kita banding-bandingkan terus, sehingga kesimpulannya di sini nanti ketok. Ciri kreativitas itu 1 apa? Gitu. Ya, nanti tinggal berapa? 2 apa? Gitu pun. Oke? Jadi yang ini dicek lagi. Baik, Bunda. Cek ulang kesimpulannya. Ya, indikator kan sudah karakteristik kreativitas nih. Udah ciri-ciri, jangan indikator lagi di sini. Ini diganti. Saya instrumennya pakai indikator itu, Bunda. Berarti yang di atas saja. Nah, berarti yang di atas yang dihapus. Oh, baik, Bunda. Ya. Nah, ini disimpulkan jadi berapa? Tapi cara menyimpulkannya seperti saya tadi. Ya. Itu. Terus faktor-faktor kreativitas. Oke. Kesimpulannya cara ngeceknya gitu ya semuanya ya. High cut finger painting. Manfaat finger painting. Kalau yang lain-lain kesimpulan saya nggak terlalu ngecek rigid ya. Tapi yang di variabel Y, bagian tahapan atau karakteristik itu pasti harus detail. Langkah-langkah finger painting. Oke. Kesimpulannya langkah-langkahnya apa? Oke, penelitian relevan, upaya hasilnya. Nah, ini penomorannya pakai penomoran itu ya, jangan nomor gini. Dirapikan. 2 saja, yang ini disimpan. Untuk bab 4. Rangka berpikir. Guru menggunakan kegiatan menggambar dalam pembelajaran. Kreativitas belum optimal. Menerapkan finger painting. Finger paintingnya tema apa? Tadi. Alam semesta, Bunda. Hah? Alam semesta, Bunda. Oke. Melukis keadaan pada siang hari, melukis keadaan pada malam hari. Oke.
Ya, bisa masuk. Peneliti kegiatan dengan media dapat meningkatkan kreativitas. Oke. Ini. Nah, ini nggak bisa Mei ya, ini disesuaikan. Semester 1 tahun 2025-2026. Bulan apa silahkan. Subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, observasi Yusa, oke. Ini Sugiono, oke. Penomorannya ya Mbak, ini. Nah, kesimpulannya di sini cek lagi. Ini cek lagi dari kesimpulan bab 2. Oke. Baik, Bunda. Dan harus mewadahi kerangka berpikir tadi. Suasana di malam hari dan siang hari harus muncul di itemnya. Oke ya, keadaan di malam hari dan siang hari harus muncul di itemnya. Lihat punyanya Bunda Muthaharoh tadi, yang ini. Ya, ini kan selalu ada. Nih, saya minta digabungkan. Nih, anak mencoba menceritakan apa yang terjadi jika tepung dan air atau ketan dan air dicampur. Itu tindakan siklus 1 dan tindakan siklus 2. Ya. Oke, nanti dicek lagi. Ya. Terus validasi. Nggak ada validasi, cek punyanya Bunda itu tadi ya. Nah, ini. Oke. Nanti dicek kalau instrumennya berubah, itemnya berubah, di sini juga berubah. Itu ya. Oke, sudah lumayan punya Bunda Nabila. Teman-teman, terima kasih. Silakan merapatkan barisan lagi. Bunda Baiti, tolong buka klinik ya, yang sabar mendampingi teman-teman satu persatu. Bunda Nabila juga harus sabar mendampingi. Ini sekarang 18 orang, 17 orang. Dibagi, satu orang pegang 3 atau pegang 4, punya temannya. Ya, direview dengan hati, dengan perasaan dan dengan otak kita yang seger, yang fresh, ya. Mikir benar-benar seolah-olah itu punya kita sendiri. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih, ini saya kirim filenya. Semangat belajar, kurang sedikit lagi penderitaan teman-teman berakhir. Ya, semester ini sudah mau selesai. Saya tidak akan menyiksa teman-teman lagi, saya bebaskan habis ini ya. Semoga lulus tepat waktu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Salam. Terima kasih, Bunda. Lanjut nanti malam ya, Bunda. Siap, Bunda. Siap, yang nggak siap